Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Kita masuk ke segmen terakhir dan kita akan memasuki atau membacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ikut serta di live streaming Sultan TV. Yang pertama ingin saya bacakan untuk Kang JJ. Ini ada yang tanya soal udara tercemar, Sungai Ciujung juga tercemar. Kemudian juga ditambah ini ada berita soal kapal di ujung kulon lalu Selat Sunda banyak sampah akibat jalur perdagangan internasional. Nah, lalu seperti apa nih Kang JJ, seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis juga ya untuk membersihkan barangkali atau seperti apa? Ya, yang pertama tadi terkait sungai di Ciujung ya. Ciujung. Pencemaran sungai di Ciujung itu udah luar biasa mencemari dan memang sudah berbau, apalagi kemarau begini ya, karena debit air akan berkurang. Itu sumbangsi dari pabrik-pabrik nakal yang membuang limbah ke sungai. Itu biasanya dilakukan melalui pipa-pipa atau gorong-gorong yang dia buat yang langsung ditanam ke tanah sehingga tidak terlihat oleh masyarakat. Kemudian dilakukannya itu pada jam malam dibuangnya sehingga masyarakat secara umum tidak tahu. Ketika pagi masyarakat mau menggunakan air sungai, mau mandi, MCK misalkan kan, itu sudah tidak ketahuan lagi. Yang terlihat adalah sungai sudah hitam dan berbau menyengat. Saya pernah survei bersama teman-teman penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Banten di daerah Tanara. Kualitas sungainya sangat tercemar dan berbau. Itu sumbangsi pabrik-pabrik nakal yang memang mereka rutin membuang limbah dengan cara sembunyi-sembunyi. Salah satunya itu. Nah, upaya pemerintah lagi-lagi itu persoalan penegakan hukum yang tidak berjalan, ketegasan pemerintah yang tidak mau menindak secara langsung upaya-upaya hukum yang dilakukan. Itu hampir tidak jalan karena mereka memiliki kekuatan finansial yang kuat ya, uang yang banyak gitu, sehingga semua bisa tergerus oleh cara-cara itu. Suap menyuap, saling mengamankan, saling melindungi itu sudah umum, sehingga pabrik-pabrik itu tetap leluasa membuang, sehingga sungai kita sangat tercemar dan sangat akan berakibat ke biota laut yang hilang, ekosistem yang terjadi di laut kita, khususnya di muara-muara Ciujung menuju laut. Oke, ini tidak adanya penegakan dan juga tidak adanya sanksi yang tegas ya, Kang JJ dilakukan oleh pemerintah terhadap industri yang nakal tadi ya, oknum-oknum industri. Nah, kalau misalkan disebutkan oleh industri, kita udah kasih CSR kok. Nah, gimana Kang JJ? Itu lain lagi. Dalam Undang-Undang Lingkungan disebutkan jelas bahwa pabrik-pabrik yang mengolah kemudian menghasilkan sisa limbah olahan yang dia produksi itu harus diolah sendiri. Dia harus menyediakan alat sendiri sehingga yang dibuang itu sudah bersih, sudah bisa diurai oleh alam. Ini tidak gitu. Banyak pabrik yang tidak mengolah kemudian membuang langsung ke sungai. Kemudian dia membuang langsung ke laut. Itu salah satu hal terbesar sumbangsi limbah Sungai Ciujung yang memang kemarau ini saya lihat masih hitam pekat terlihat. Silahkan dilihat sendiri. Ini kemarau ini sangat mudah melihat mana sungai yang sehat, mana sungai yang tercemar. Kita lihat di musim kemarau. Silahkan ke Ciujung dan Cidurian yang ada di Banten ya. Itu luar biasa tercemar. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kang JJ ada yang tanya soal ini, katanya Kang JJ ini menyalahkan masyarakat sebagai pelaku pencemaran gitu ya. Nah, ini seperti apa nih kalau bukti kerja pemerintah apa nih tentang lingkungan? Kalau misalkan tadi titik beratnya adalah pada masyarakat yang mungkin tadi menggunakan kendaraan bermotor, kemudian tidak mau menanam begitu ya. Lalu katanya
pemerintahnya hadir di mana? Apakah hadir juga pemerintah di sana? Nah, ini persoalan kita, bukan persoalan perorangan, bukan persoalan ada di pemerintah saja. Ini tanggung jawab kita bersama, bahwa solusi itu harus kita cari bersama-sama, harus kita selesaikan bersama-sama. Salah satunya adalah berhenti ketika musim-musim padat kendaraan berangkat atau pulang kerja misal. Itu kita jangan ikut nimbrung pada jam-jam itu misal. Gunakan kendaraan massal yang disediakan. Naik bis, naik kereta, bisa nebeng teman, sehingga penggunaan kendaraan sebagai sumbangsi udara terbanyak mencemari lingkungan kita mulai dari masyarakat. Bukan menyalahkan masyarakat, memang ini tanggung jawab bersama. Jadi minimal Anda berbuat untuk diri Anda lah. Rumah bagaimana udaranya supaya kualitasnya baik, nanam pohon di sekitar rumah. Iya. Paksakan, ada daerah antara jalan dan rumah biasanya ya, yang dibuat trotoar yang diabaikan begitu saja, sehingga di antara rumah ke rumah itu sangat panas. Itu adalah bentuk bagaimana kita kurang peduli terhadap lingkungan kita. Tanami pohon, salah satunya itu. Bikinlah taman-taman kecil, memiara bunga-bunga gitu ya kan. Itu sangat bersahabat dengan alam, dan alam pasti akan ramah terhadap kita, makhluk hidup. Ya. Baik, bahkan nanti kita bisa petik buahnya ya, Kang Jeje ya nanti ya, apalagi ketika sudah mau beberapa tahun. menanam buah yang kira-kira bisa dipanen lah usia 3 atau 4 tahun. Itu lebih mengasihkan saya kira. Ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya Kang Jeje. Oke, ini ada yang tanya soal PIK ya, boleh ya, tidak apa-apa. Bagaimana pencemaran akibat legalitas tambang pasir laut ya? Dan saat ini reklamasi pesisir utara Tangerang dibangun PIK 3 dan 4. Nah, itu kan saya pernah diskusi di sana terkait izin-izin yang mereka dapatkan atau mereka buat. Iya. Memang lingkungan yang ada atau dibangun oleh PIK itu ada yang ditabrak salah satunya, sehingga izin itu sebenarnya tidak lengkap secara utuh. Banyak hal-hal yang mereka lakukan memaksa gitu, sehingga tambang pasir akhirnya kan mengeruk, merusak ekosistem laut dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari proyek-proyek besar yang dilaksanakan, dan kebijakannya memang diizinkan atau disetujui oleh pemerintah. Artinya itu adalah tanggung jawab pemerintah yang paling besar. Sisanya adalah masyarakat, pendukung masyarakat yang peduli, penggiat-penggiat lingkungan yang peduli, itu mesti ikut campur mengontrol proyek besar yang dilakukan di utara Tangerang ya. Itu juga sumbangsi terburuk bagi kerusakan lingkungan, khususnya biota laut yang ada di pesisir utara Banten. Baik, terima kasih banyak Kang Jeje. Sepertinya sih waktunya tidak cukup ya untuk kita nanti membahas lagi soal pencemaran udara, kemudian juga seperti apa kita harus kembali mencintai lagi lingkungan kita. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita sebutkan, bisa kita bacakan satu persatu. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Kang Jeje, mungkin sebagai closing statement kita di hari ini Kang Jeje, apa nih sebetulnya sekali lagi mungkin ya mengajak masyarakat kembali untuk semangat lagi untuk menjaga lingkungannya, lalu langkah konkret nyata yang mulai detik ini bisa kita lakukan. Silakan. Ya, mari menanam pohon sebelum pohon terakhir tumbang. Saya kira itu closing statement saya, bahwa gerakan menanam itu adalah mengembalikan kembali bagaimana udara kita akan bersih dan tersaring gitu. Bagaimana kita supaya
hidup berdampingan dengan udara yang bersih, dengan alam yang bersahabat, itu akan lebih segar dan menyehatkan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Kang JJ Sudrajat selaku aktivis lingkungan, dan kita berharap bahwa aksi-aksi kecil tadi bahwa kita lakukan dengan mulai dari yang terkecil ya, dengan mengurangi sampah plastik. Misalnya kita membawa kantung belanjaan sendiri ya ketika kita datang ke supermarket. Kemudian juga satu rumah satu pohon ini masih cukup sangat bisa kita lakukan ya. Sangat mudah. Jadi bisa kita langsung beli pohonnya di tempat tanaman, harganya juga cukup relatif murah ya Kang JJ. Murah dan hasilnya nanti bisa kita petik. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih JJ sudah membersamai kita di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.